Totalnya itu kalau kata Om Ferry di angka 60 jutaan. Apakah menurut kalian worth it? Hey, kembali lagi di Great Automotive sama Adit. Kali ini teman-teman, seperti yang kalian lihat di belakang gua udah ada Toyota Kijang Super. Kayak gimana modifikasinya? Ini pasti keren banget. Stay tune. Nah, tadi gue udah bilang ini mobilnya keren banget karena memang mobil-mobil tahun 90-an, 2000-an awal. Tapi ini kayaknya era-era 80 akhir atau 90-an ya. Kalau kita lihat ini Kijangnya bukan yang 3 pintu, jadi di pintu tengahnya tuh masih ada 1 gitu. Nah, ini kita langsung aja bahas modifikasinya. Kalau secara keseluruhan konsepnya ini pengennya sih kayak arah elegan mewah gitu ya, karena bener-bener udah berubah karakternya. Pertama dari warna, ini udah pasti di repaint. Warnanya karakternya metalik ya, biru gitu. Catchy banget sih kayak mobil-mobil sekarang gitu ya. Kalau warna-warna dulu kan biasanya solid gitu kan. Ini enggak. Nah, kalau di luar selain penyegaran ini itu segala macam, ada tambahan talang air. Ini yang kita lihat aja dari sebelah sini ya, teman-teman. Kayak dari kaki-kaki nih, suspensi overall sih masih standar ya, karena dilihat kayak gini juga tingginya masih cukup normal gitu dan nyaman, apalagi dengan karakter ban yang ukurannya berapa nih, 205/50 ring 16. Peleknya pelek Mercy. Kalau bannya itu pakai Bridgestone apa nih, pakai ban Bridgestone lah ya, ukurannya segitu. Peleknya aslinya ring 16, cuman kalau di face nya kelihatan lebih besar ya. Ini keren sih, style tahun anak selatan zaman dulu lah, demen banget pakai Mercy. Terus di bagian lain kita ke atas lagi, yang paling berubah signifikan itu spionnya nih. Spionnya udah retractable, keren gitu kan, jadi bisa buka tutup, lebih modern. Ini pakai punya Toyota Rush nih teman-teman, jadi udah diganti. Kalau bentuknya karakternya mirip lah ya, kayak kalau nggak salah tuh ya di Veloz, di Rise sama di Rush itu spionnya setipe tuh sama kayak gini. Mungkin ada beberapa penyesuaian, tapi overall ini emang karakternya Toyota gitu. Keren sih. Nah, yang paling keren itu ubahan di dalamnya. Makanya gue mau ngajak kalian langsung ke kabin. Yuk. Nah, kita lihat kabinnya teman-teman. Wow. Udah banyak banget perubahannya sih. Kalau dilihat di sini kayak dari dashboard gitu ya, setir so far masih karakter Kijang, tapi dari yang gue dudukin ini udah berubah banget. Jadi dia ini punya 5 fitur nih teman-teman. Pertama dan kedua itu slidingnya maju mundur, itu udah 2 gitu kan. Terus yang berikutnya itu dudukannya itu bisa naik turun gini nih, set. Jadi posisi tinggi rendahnya bisa kita sesuaikan dengan tinggi badan. Ini kelebihannya sih, ini enak banget lah gitu. Kalau misalnya mungkin tingginya di bawah 160 gitu, masih bisa nyaman dengan ngelihat ke depan gitu ya, lebih tegak. Kalau pengen lebih fokus juga lebih enak gitu. Terus udah pasti sandarannya bisa naik turun gitu ya, itu udah pasti. Sama ternyata kalau di jok Audi yang tipe ES Line ini tuh ada lumbar supportnya. Jadi kalau kalian tahu di sandaran sini punggungnya dia bisa begini, bisa begini gitu. Jadi kalau misalnya posisi lagi jalan jauh gitu ya, lintas Jawa gitu, kita lagi lewat tol Trans Jawa, pegel banget, enak tuh diginiin tuh, posisi lebih tegak gitu kan. Mungkin butuh peregangan juga, jadi lebih enak. Plus kalau ngeliat joknya ini emang di sayapnya lebih lebar, jadi posisinya lebih meluk gitu. Lalu kalau headrest sih kayaknya ini masih manual ya, tuh masih manual naik turunnya. Lalu ada armrest,
Ini biasa karakternya Ferrari jok, pasti ngelengkapin. Mungkin juga permintaan dari customer. Enak lah, lebih nyaman gitu kan kalau butuh nyetir begini sambil nyantai. Bahkan meskipun ini manual ya, kita butuh armrest lah ya buat beristirahat biar lebih rileks gitu ketika nyetir, nggak tegang-tegang amat gitu kan. Sama bahannya, ini make Vision Premium Levante namanya. Jadi ini tuh microfiber lah gampangnya bisa dibilang, dengan stitching yang minimalis tapi keren banget. Di bagian lainnya kayak di shift knob-nya nih, shift knob persneling lah ya, kalau di Kijang enaknya ngomong persneling kali ya. Ada dilapis juga dari tuasnya sampai ke batangnya, ini diselubungin lagi dengan bahan yang lebih enak dilihat gitu kan. Sama di lantainya udah dilapis connection carpet. Ini juga bikinan dari Om Ferry nih, bikinan Ferrari jok Cibubur. Jadi bawahnya itu ada bahan dengan motif kotak-kotak atau diamond, dilapis lagi sama coil mats gitu. Jadi kebersihannya lebih terjaga, plus bagian bawahnya tuh bikin looksnya jadi jauh lebih keren gitu kan. Apalagi dia nggak cuma di lantai aja, jadi bikinnya full tuh sampai ke pedal-pedal, dibikin polanya lagi. Dijamin sih harusnya nggak gampang nyangkut ya, bahkan mungkin malah nggak nyangkut gitu. Biasanya kan kendala-kendala dari bikin karpet dari aftermarket tuh khawatir pedal gas atau pedal rem tuh nyangkut gitu di karpetnya. Ini sih enggak, karena posisinya pedalnya itu udah masuk, si karpetnya juga posisinya di bawahnya gitu, ngelewatin. Itu nggak bakal nyangkut lah gitu. Oke, karpet. Terus di door trimnya. Door trimnya nih kalau kalian lihat, audionya juga ternyata udah modif ya. Ntar kita bahas audionya. Di door trimnya ini pakai bahan yang sama juga. Jadi rasanya kalau dipegang tuh lebih enak aja gitu. Karena bahan premium gini juga kan microfibernya. Terus ada penambahan busa juga nih di beberapa sisi, biar lebih enak aja, nyaman disentuh gitu. Kalau fitur-fitur joknya balik lagi itu biasa, kalau depan tetap ada di samping jok. Itu aja sih kalau di bagian depan ya, yang gue lihat. Kita geser ke belakang, karena di belakang juga joknya elektris teman-teman. Tapi pintunya di sebelah situ. Ya kita sebelah situ. Kita masuk. Nah, gue ngambil yang posisi di sebelah sini deh, agak jauh. Ini juga mungkin ada beberapa bagian yang kelewat ya tadi di depan. Di depan itu ada tambahan cup holder juga teman-teman. Di konsol persnelingnya ada 2 cup holder. Bahannya stainless sama kayak di sini nih. Nah, di sini ada 2 cup holder, di sini ada 1 gitu. Door trimnya juga disesuaikan lagi dengan bahan yang sama. Ada kompartemen. Wah, ini keren sih. Kompartemennya di sini ini pakai bahannya bludru gitu, kayak suede, jadi lebih lembut. Otomatis kalau naruh barang di sini nggak gampang geser-geser lah gitu kan, karena ada gripnya lah ibaratnya kayak gitu. Dan ini gede juga ya kompartemennya ya. Terus audio juga ada di belakang. Nah, ini joknya nih. Kalau yang depan pakai punya Audi elektris, yang tengah juga nggak mau kalah. Modelnya Captain Seat gitu, ala-ala sih ya. Ini pakai punya Nissan Teana. Jadi Nissan Teana tuh jok depannya ya diambil, digeser ke baris kedua. Ini gede banget sih joknya dan mewah banget gitu kan. Fiturnya elektris, bisa sliding, terus recliningnya juga. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu nggak ada leg restnya. Aslinya nih. Aslinya kalau Nissan Teana itu yang ada leg restnya nggak mungkin dong jok pengemudinya. Jadi harusnya di sebelah kiri. Nah, ini dituker. Yang jok penumpang di depan itu digeser sebelah kanan, yang nggak ada leg restnya digeser ke sebelah kiri. Alasannya kenapa? Alasannya karena pintu di baris kedua ini cuma ada 1 di sebelah kiri. Jadi biar si leg restnya ini nggak ngalangin ketika masuk gitu. Makanya udah dibikin di sebelah sini aja. Dan ini berfungsi normal. Pasti ada pertanyaan dari kalian,
Loh berarti nanti switchnya atau tombolnya di sebelah kiri dong, ini kan rapet, gimana cara ngoperasiinnya? Ternyata tombol-tombolnya juga udah digeser nih. Digeser kemana? Nih di sebelah sini. Ini custom lah ya dari Om Ferry. Kalau ini di sebelah sini juga, jadi tinggal di ini aja, dioperasiin aja gitu. Naik turun apa segala macam, tombolnya di sini semua nih teman-teman, kayak gitu. Plus kalau kalian di situ juga lihat ada USB port, itu buat charging kayak gitu. Nah yang gue lihat lagi kalau dari posisi sini ya, selain fitur-fitur interior dari jok yang bikin makin mewah ini mobil, ini kondisi kayak plafon, AC double blower juga, ini masih cakep banget sih. Pinter nih yang punya ngerawatnya nih. Hampir kelupa ya. Gue ngeliat ke bawah juga ya, ternyata udah dipasangin karpet juga. Ini connection karpet juga. Jadi sama formatnya. Di bawah itu ada layer pertama dengan motif diamondnya yang bikin elegan untuk ngelapisin langsung ya dari deck ke karpetnya. Terus di atasnya ada coil mats lagi. Jadi soal apa ya, soal kebersihan, gue yakin sih cenderung lebih mudah ngerawatnya, karena kalau coil mesh itu tinggal tarik, lepas, apa ya bahasanya, kepretin aja lah gitu ya, di ke tembok atau kemana. Kalaupun emang kotor ya bisa juga dicuci, tinggal dikeringin atau diangin-anginin, selesai pasang lagi gitu. Mudah banget sih ngerawatnya. Terus juga mungkin kelebihan dari bahan ini ya, balik lagi soal kemudahan ngerawat, ini kan microfiber gitu, seratnya tuh lebih rapet gitu, cukup lebih rapet lah, cenderung lebih rapet, cuman memang nggak sepanas kayak kulit sintetis. Jadi kalau misalnya ketumpahan liquid kayak susu karena bawa anak atau apa, atau sirup atau apa, tinggal dilap pakai tisu aja gitu kan, udah sepraktis itu ngebersihinnya, gampang lah ibaratnya. Nah kalau lihat dari bentuk ya tadi gue bilang lah ya, jok Nissan Teana emang keren. Nah di belakang, di bukan baris ketiga sih, tapi sudah jadi bagasi nih, kita lihat seperti apa ini langsung. Di bagian belakang teman-teman, silakan dilihat. Jadi ini door trim juga lah ya jatuhnya. Motif-motifnya simple banget, tapi ngasih kesan beda buat Kijang, karena jelas interior udah bukan usianya lagi gitu, jauh lebih fresh gitu kan, jauh lebih muda. Apalagi bagian dalamnya, ini bagian dalamnya lihat di karpet, ini adalah first layer nih dari yang kalian lihat pertama nih, di depan maupun di tengah, motifnya diamond kotak-kotak gini lah ya. Ini keren sih, ngasih kesan sesuatu yang bener-bener istimewa ke kabin gitu. Terus juga selain karpet di sini ada box juga nih. Nah ini box entahlah ya fungsinya buat apa, kita lihat. Oh kompartemen aja teman-teman sebenarnya. Jadi bisa buat naruh apa aja sih sebenarnya. Dan cukup gede boxnya, keren banget. Kita tutup lagi, kita balik ke depan. Nah itu aja nih modifikasinya dari Toyota Kijang Super ini nih teman-teman. Jadi di luar itu penyegaran di warna, di bagian depan juga, di spion sama di pelek. Lebih fresh, kerasa lebih muda lah, meskipun tetap aura Kijangnya ada. Tapi tetap bagian dalam yang paling signifikan. Kayak rasanya bukan Kijang lagi, kayaknya nyampur antara Audi sama Nissan Teana gitu kan. Keren banget, modern banget, apalagi fiturnya elektris. Nah ini pasti yang kalian kepo soal harga. Nah ini modifikasinya khusus buat interior aja ya, dari jok depan elektris punya Audi, terus juga retrimnya, tambahan cup holder ini itu, perubahan fitur di tombol-tombol, jok belakang Nissan Teana, sama karpetnya juga itu yang keren banget. Totalnya itu kalau kata Om Ferry di angka 60 jutaan. Apakah menurut kalian worth it? Kalau kita bisa nikmatinnya sih ya, so far menurut gue sih worth it aja sih. Mobil apapun kita pakai kemanapun, kalau kita bisa nikmatinnya nggak ada masalah, worth it aja. Nah itu aja dari gua. Buat kalian yang mau ngepoin atau tertarik buat modifikasi interior, bisa langsung kepoin Instagram atau YouTube-nya Ferrari Jok Cibubur.
Di bawah nih gue pasti taruh di sini, langsung aja klik ke Instagram situ, lihat kayak gimana yang bisa dia lakuin. So far sih mobil yang dibawa ke sana interiornya keren-keren banget sih. Terus juga yang mau ngikutin konten-konten selanjutnya dari Grit Otomotif, bisa kepoin juga di sini di @gritotomotif. Itu aja dari gua, makasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa like dan share, kasih komentar yang keren dan di subscribe plus nyalain loncengnya. Gua Adit, pamit.